Cut FC off. itu 1 kilohertz kalau tidak salah ya. Iya, frekuensi cut off ya gitu. Nah, kita maunya kan 1 kilohertz ya kalau nggak salah. Nah, kalau kita lihat di sini itu berapa ya? Nah, 1 kilohertz kira-kira di sini sih kayaknya. Nah, kayak gitu sih. Nggak pas banget di sininya sih kayaknya, atau karena angkanya ada yang kurang presisi gitu. Pokoknya hasilnya kayak gini sih kalau yang sederhana sih. Coba di garis yang biru itu, diklik Hmm, kanan kalau nggak salah. Klik kanan, coba. hmm. Terus ke mana Tuh. lagi, Bu? Ada X dan Y nggak? Parameter X, Y. Ada. Diganti X-nya kalau nggak salah. 1 kilo. Oh, 1K ya. Oke, udah. Nah, itu pas kan ya. Itu di Min empat 40 dB. puluh dB. Di 40 dB ya. Satu, satu Min. kilo lah. Bentar. Nah, itu di passbandnya berapa dB tuh? Dan, Dan, Pas passband. bandnya. Ya, Ah, passband itu sebelah gimana, mana? Bu? Di bagian passbandnya. Oh, Passbandnya berapa dB? berarti yang sebelum Sebelum cut off, yang flat itu yang. 40 berarti Nah, yang di atas 40. Ya, yang itu. yang sebelum Ya, minus 40 berarti di atasnya minus 40. bukan yang ke Hmm, sebelah kiri. Coba digeser lagi ke sebelah kiri yang garis birunya. ya. Ke kiri terus. Nah, itu bagian passband itu. Oh, ya. Nah, itu No, no. bisa dilihat ya, di bagian passband 0 dB ya. Mm-mm. Ini kayaknya perhitungan saya yang salah mungkin. Coba dihitung ulang, Dan. Oke, sebentar ya bisa hitung ulang ya. Soalnya Kita itu itu butuh dari ya. passband ke cut off itu harusnya turunnya hanya 3 dB. Itu jadi 40 dB nih turunnya. Jadi kayaknya ada yang salah. Oh iya, jauh banget ya. Oke, sebentar Ibu saya hitung ulang dulu kali ya. Coba yang lain hasilnya sama nggak kayak kemarin? Atau ada yang beda?
Harusnya 0,15 bukan 15 mikro. Coba dan ganti dulu 0,1591. 0,1591 ya. Saya salah ngegeser. Satu koma 59 ya Ibu ya. 10⁻7 kan angkanya ya Ibu ya. Ya. Jadi kalau dikemikrokan jadi 0,15915 mikro. Ini saya nggak salah geser nih. Salah geser koma. Nah ini udah Bu, udah dingin. Udah benar belum di cut Nah off? ini angkanya itu kan 1,59 kali 10⁻⁷ ya. Berarti kan itu sekitar 150-an nano gitu. Ya, boleh. Nah ini kalau kita lihat di Bode plotternya, set X value-nya 1K ya. Nah itu dia minus 3,01 dB sih. Ya, betul. Jadi betul ya tadi. Mohon maaf kemarin saya salah geser koma. Harusnya bisa dikenanokan berarti 150 sekian. Kalau di mikro 0, ya. Nah, di situ kalau kalian geser ke frekuensi cut off di 1 kHz, itu kalian dapat di situ ada dayanya adalah minus 3,01 dB. Berarti si rangkaian tersebut sudah bekerja dengan baik gitu ya. Itu sih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk simulasinya. Nah itu kalau kalian geser ke bagian passband itu kan jadi 0 dB ya. Terus ke bagian cut off itu adalah minus 3. Berarti ada penurunan daya dari passband ke cut off itu sekitar 3,01 dB ya. Dan itu sudah benar ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, mungkin biar cepat kita lanjut aja. Terima kasih Ramdan atas presentasinya. Oke Ibu. Yang nomor 2. Nomor 2 itu yang dari contoh soal juga. Ini harus konversi dulu ya, karena ini masih dalam prototype atau masih nilai komponen ternormalisasi, kalian denormalisasi dulu yang nomor 2 ini. Kan sudah ada rangkaian prototipenya ya. Udah rangkaian prototipenya, tinggal diubah ke nilai komponen sebenarnya. Lalu dimasukkan lagi ke rangkaian tersebut. Perlu diingat nanti R-nya juga, nih ada RS dan RL-nya kembali juga ke nilai sebenarnya, yaitu 50 ohm dan 100 ohm. Ya. Terus C dan L-nya silakan diubah dengan menggunakan persamaan yang sudah ada di slide nomor 18. Kemudian dimasukkan angka-angkanya.
Kemudian disimulasikan kembali, dilihat di bode plot, frekuensi cut-off-nya bagaimana. Apakah benar sudah turun sebanyak 3 dB belum dari nilai daya di passband. Siapa yang mau mencoba nomor 2 ini? Tenang, nanti tetap diarahkan ya. Jadi walaupun salah ya nggak apa-apa gitu. Atau walaupun belum ngerti. Jadi di sini bantu saya aja buat memperlihatkan hasil simulasinya aja. Karena saya nggak bisa mempresentasikan simulasi di sini karena laptopnya belum terinstall multisim. Gitu. Mangga silakan, ada yang mau? Kalau enggak saya tunjuk. Sini ada 39 orang. Saya lagi paling Bu, boleh Bu? Memang yang lain kemana Dan? Nggak tahu, mungkin kemana. Ini nanti yang lain ada nggak? Pada ada nggak? Ini nggak apa-apa Ramdan, cuman saya pengen tahu aja yang lain pada ada nggak? Halo? Ada Bu. Ada Bu. Oke. Ya udah nggak apa-apa Dan. Sok. Oke, baik Ibu. Dari perhitungannya dulu ya Ibu. Boleh. Nah, ini tuh yang nomor 2 kan ya. Dari prototipe ini kita mau nyari nilai sebenarnya gitu. Dan itu ada L sama C, ada induktor sama kapasitor. Nah, kalau rumus cari C kan gini dari PPT-nya, yang nyari L gini. Terus FC-nya itu 10 MHz, cut off-nya tuh di 10 MHz. Dengan RL-nya 100 ohm gitu. Nah, karena RL-nya 100 ohm, ininya berarti 200 gitu ya. 50 ohm, 50 ohm. Nah, C1 kita hitung kayak gini, hasilnya 3,9 kali 10 pangkat minus 10 farad. L1-nya 3,4 kali 10 pangkat minus 7 Henry. Terus C2-nya itu 5,07 kali 10 pangkat minus 10 farad. Terus L2-nya 1,4 kali 10 pangkat min 6 Henry. Nah, ini kalau kita lihat di multisim, nah kurang lebih kayak gini hasilnya. Kan yang tadi 50 ohm, ini R1 50 ohm, R2-nya 100 ohm atau RL, ini RS gitu. Nah, terus yang L1-nya 0,34 mikrohenry, yang tadi 10 pangkat min 7, terus ini yang L2-nya 1,4 mikrohenry, yang tadi 10 pangkat min 6. Terus yang C1-nya yang 0,39 nano karena dia 10 pangkat min 10, C2-nya juga 0,5 nano karena dia 10 pangkat min 10. Ini kalau kita lihat di bode plotter, hasilnya kayak gini. Di passband-nya itu dia minus 3,5 dB. Nah, kalau di cut off-nya itu kan tadi 10 mega ya. 10 M. Nah, dia itu turun 3 dB, jadinya min 6,5 dB. Oke, Yes. jadi ini udah cukup sesuai ya. Ya. Bagus Dan. Gitu aja. Sudah sesuai. Terus yang nomor 3. Sekalian aja ya Dan ya. Oke, kalau yang nomor 3 ini belum saya buka. Berarti dari perhitungannya dulu ya Bu ya. Nah, kalau yang nomor 3 itu, karena dia ini kita ngerancang dari awal banget gitu. Kita punya frekuensi cut off 35 MHz, terus respons pada frekuensinya tuh 105 MHz, terus teredam lebih besarnya 60 dB gitu.
dengan RS 50 ohm dan RL 500 ohm. Ini saya kebalik. Ini RS per RL harusnya. Nah, berarti karena RS-nya 50, RL-nya 500, kita dapat RS per RL-nya tuh 0,1. Nah, terus kita harus nentuin nih apa jumlah komponennya berapa pakai rumus ini. Ini saya salah tanda, harusnya pakai yang sailing gitu. Dihitung-hitung kayak gini gitu. A-nya itu kan si dB-nya gitu. Jadi hasilnya itu 7 komponen gitu. Nah, kalau kita lihat ke tabel gitu, yang jumlah komponennya 7, terus ini RS per RL-nya itu 0,1, maka didapatkan yang ini, yang bawah nih ya, 0,1. Ini tuh kalau nggak salah C1 ya. Ini 2,257 dan seterusnya gitu. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Ini prototipenya gitu. Nah, setelah kita hitung pakai rumus yang mencari nilai sebenarnya, C sama L-nya, kita dapatnya gini. RL-nya 500, RS-nya 50, dan seterusnya kayak gini. Ini dihitungnya pakai kalkulator sih. Nah, kalau di multisim kita bisa langsung masukin aja gitu. Multisim. Nah, kita punya 7 komponen ya. Dengan konfigurasi 4 kapasitor dan 3 induktor. Nah, kurang lebih kayak gini aja sih. Terus, ini belum dimatiin. Nah, kalau kita run gitu. Tadi itu frekuensi cutoff-nya 35 mega ya. Ini kita di passband itu minus 0,828 kalau kita ke 35 M. Nah, jadinya minus 3,8. Kan tadi minus 0,8. Turun 3 jadi minus 3,8. Jadi ini udah sesuai juga kalau yang ini. Sip, bagus ya Dan ya. Yang lain gimana nih? Saya belum ngecek satu-satu sih. Baru beberapa aja. Nah, yang dijelaskan sama Ramdan sudah sesuai dan benar ya. Jadi untuk kedepannya saya harapkan yang lainnya juga bisa lebih aktif. Jadi nggak cuma Ramdan aja ya yang jelasin nanti. Dan cara menjelaskannya nggak apa-apa seperti itu ya. Udah langsung aja gitu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang-kurang, saya tambahin gitu. Jadi jangan nggak usah takut gitu, kalau mau aktif. Nah, karena saya juga nggak akan nyalahin gitu di sini. Gitu ya. Semoga penjelasan Ramdan mencerahkan untuk di simulasi-simulasi selanjutnya. Ini nggak ada yang bertanya? Tidak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, mungkin saya langsung aja ya. Ini udah jam 8.35. Oh ya, kalau misalkan saya tiba-tiba keluar dari room ini, tolong di WA ya, soalnya takutnya jaringannya jadi lagi jelek dan saya nggak ngeh. Baik, Ibu. Oke. Oke, baiklah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke filter selanjutnya, high pass filter. High pass filter. Nah ini. Jadi si yang kalau kemarin itu low pass filter itu suatu rangkaian yang
memfilter hanya frekuensi-frekuensi rendah, ya, frekuensi rendah dengan catatan rendahnya itu yang di bawah frekuensi cut off, ya. Sedangkan kalau yang ini, yang high pass filter itu kebalikan dari low pass filter, ya, kebalikan dari low pass filter, di mana yang di filter itu justru yang yang frekuensi-frekuensi rendah itu ditahan, ya, diblok, diredam. Sedangkan yang lolos ke output itu adalah yang sinyal-sinyal dengan frekuensi tinggi, di mana frekuensi tinggi itu yang di atas frekuensi cut off-nya, gitu ya. Jadi si high pass filter ini kebalikan dari low pass filter yang kemarin. Dan untuk rangkaiannya pun nanti kalau kalian masih ingat yang sederhana gitu ya, itu kan terdiri dari R dan C. Sama aja di sini juga bisa menggunakan hanya dengan R dan C ya. Atau kalau kalian punyanya L ya bisa saja menggunakan L gitu ya. Jadi fleksibel. Jadi di sini filter ini pokoknya terdiri dari komponen-komponen basis yaitu RLC gitu ya. Bisa menggunakan R dan C, bisa menggunakan R dan L. Dengan catatan nanti susunan rangkaiannya yang berbeda gitu ya. Antara LPF dengan HPF itu hanya susunan rangkaiannya saja yang berbeda gitu ya. Nanti kita lihat rangkaian sederhananya ya. Nah, HPF ini atau high pass filter ini biasanya atau biasa disingkat HPF itu adalah filter atau penyaring frekuensi yang dapat melewatkan sinyal-sinyal yang berfrekuensi tinggi saja dan menghambat atau memblokir sinyal yang frekuensinya rendah gitu ya. Dengan kata lain, sinyal frekuensi tinggi akan lebih mudah melewati HPF, sedangkan sinyal frekuensi rendah akan dihambat atau dipersulit untuk melewatinya. HVF yang ideal adalah HPF yang sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di bawah frekuensi cutoff. Itu untuk yang ideal ya. Tapi pada aktualnya, kalau secara realistis itu tidak akan mungkin terjadi gitu ya. Pasti ada saja sinyal-sinyal yang di bawah cutoff itu akan ikut masuk ya atau ikut keluar dari rangkaian tersebut gitu ya. Terus pada dasarnya HPF ini kebalikan dari LPF, tadi sudah dijelaskan ya. Nah ini merupakan respon idealnya. Ingat ya, ini respon ideal ya. Jadi akan sangat sulit bahkan mustahil untuk mencapai respon seperti ini ya. Gitu ya. Dan filter itu ya, filter dikatakan berkualitas baik itu kalau misalkan mendekati respon ideal ini. Dalam artian kalau mendekati, kalau kemarin kan yang realistisnya itu ada 3 band, ada 3 peta frekuensi ya. Kalau ini kan hanya 2, stop band sama pass band. Nah kalau realisasinya dalam realistis gitu ya, dalam aktualnya itu ada 3, yaitu di tengah-tengah antara stop band dan pass band itu ada transition band. Nah, kalau filter itu dikatakan baik, itu yang transition band-nya itu sempit. Ya. Semakin sempit transition band-nya, maka semakin bagus kualitas dari filter tersebut. Semakin lebar dari transition band, alias kalau makin lebar otomatis nanti semakin landai ya, semakin landai. Si turunannya, maka semakin buruk kualitas dari filter tersebut gitu ya. Ada yang dinamakan kalau nggak salah, nanti dibahas deh di BPF ya tentang kualitas dari filter. Nanti ada perhitungannya, bisa terlihat apakah ini termasuk bidang sempit dan bidang lebar ya. Kalau bidang sempit nanti dikatakan filter tersebut itu filter yang cukup baik ya. Sedangkan kalau yang bidang lebar itu filter yang kualitasnya agak buruk seperti itu ya. Nanti ada karakteristiknya yang bidang sempit tuh bagaimana, bidang lebar tuh bagaimana. Kalau bidang sempit
nilai Q-nya itu kurang dari 10, sedangkan bidang lebar itu lebih dari 10 kalau nggak salah ya. Nanti kita bahas di BPF di pertemuan selanjutnya. Nah, ini respon ideal HPF-nya. Gitu ya. Nah, sedangkan ini yang kalau respon yang lebih realistis itu seperti ini. Jadi ada tiga pita frekuensi. Ada stop band, transition band, dan pass band. Di mana transition band itu berada di antara stop band dan pass band. Nah ini, jadi kalau yang transition band ini, kalau belum mencapai omega S, nih omega S, maka ini masih bisa masuk, masih ada kemungkinan masuk atau kemungkinan keluar dari output dari rangkaian gitu ya. Tapi tidak semuanya nih yang terlewati dari garis ini saja. Nih. Dari garis responnya saja. Itu kemungkinan bisa keluar dari output rangkaiannya. Dan itu diwajarkan ya. Karena tadi secara realistis respon seperti ini mustahil didapatkan gitu ya. Jadi ini masih bisa ditolerir beberapa frekuensi yang masih bisa masuk ke ke output dari rangkaian. Dan ini ada omega S, omega C. Omega S itu adalah untuk frekuensi sudut di stop band. Jadi setelah di omega S ini seharusnya tidak ada lagi yang bisa keluar dari output rangkaian gitu ya. Ini sudah termasuk ke stop band ya, yang sudah termasuk yang diredam. Sedangkan ini omega C omega C ini adalah frekuensi sudut cut off ya, yang dimana ini yang di atas frekuensi sudut cut off ini yang pass band-nya ya. Gitu. Nah, ini untuk atenuasi itu adalah kalau misalkan ke bawah berarti atenuasinya makin tinggi ya. Atenuasi makin tinggi, di mana atenuasi itu adalah nilai redaman ya. Jadi kalau misalkan dari pass band ke cut off itu ada penurunan daya, itu yang dimaksud dengan redaman. Misalkan penurunan dayanya 3 dB, otomatis redamannya atau dayanya itu teredam sebanyak 3 dB gitu ya. Terus kalau di omega S-nya sama dengan 40 dB ya. Si AS, nah ini kan ada AS nih. AS ini adalah redaman di stop band, berarti dari pass band nih. Perhatikan dari pass band ke stop band, ini misalkan AS sama dengan 40 dB. Itu artinya adalah dari pass band ke ke omega S, ini teredam sebesar 40 dB ya. Teredam sebesar 40 dB. Gitu. Nah, ini untuk HPF sederhana. Di sini bisa terlihat ya, susunan dari, ini menggunakan R dan C ya. Kalau kalian bandingkan dengan LPF yang kemarin, susunannya berbeda dengan HPF yang ini, di mana kalau LPF itu C-nya berada di sini, sedangkan R-nya berada di sini. Sedangkan kalau di HPF, C-nya duluan nih. C dulu, baru R. Ya. Dimana kalau frekuensi-frekuensi rendah itu nggak bisa melewati si C. Ya. Frekuensi rendah itu tidak bisa melewati C. Maka dari itu ini tidak akan pernah bisa keluar dari output rangkaian tersebut gitu ya, untuk yang sinyal berfrekuensi rendah. Sedangkan untuk sinyal yang berfrekuensi tinggi ini akan sangat mudah melewati C ya, karena nilai resistansi di C ini lebih kecil daripada untuk yang sinyal berfrekuensi rendah. Kalau sinyal yang berfrekuensi rendah, si C ini resistansinya akan menjadi sangat tinggi. Otomatis nanti yang sinyal-sinyal yang berfrekuensi rendah ini tidak bisa masuk ke C, ya, alias nanti ditahan gitu ya. Sedangkan untuk sinyal-sinyal yang berfrekuensi tinggi, si resistansi C ini akan turun, akan sangat kecil. Otomatis karena tidak ada hambatan ya untuk sinyal berfrekuensi tinggi, maka akan langsung lolos saja ke output gitu ya. Jadi seperti itu untuk prinsip kerja dari rangkaian RC ini ya untuk si filternya. Nah, kalau di sini pembahasan di sini lebih jelasnya di sini ya. HPF RC ini terdiri dari si R dan C ya.
Nah, di sini yang meneruskan sinyal frekuensi tinggi tetapi menghambat frekuensi rendah. Nah, untuk membuat HPF RC ini, kapasitor C ditempatkan secara seri dengan input, dengan sumber ya. Rangkaian, terus resistor itu ditempatkan secara paralel. Kapasitor C yang merupakan komponen reaktif ini akan menawarkan resistansi yang berbeda terhadap sinyal berfrekuensi yang berbeda. Ya, untuk resistansi kapasitor akan lebih tinggi terhadap sinyal yang berfrekuensi rendah atau sinyal DC. Sedangkan resistansi rendah terhadap sinyal berfrekuensi tinggi. Karena dengan karakteristik kapasitor yang berresistansi tinggi terhadap sinyal berfrekuensi rendah, kapasitor tersebut akan menghalangi sinyal frekuensi rendah untuk melewati kapasitor tersebut, sehingga hanya sinyal yang berfrekuensi tinggi yang dapat melewati kapasitor tersebut. Nah, kapasitor jenis ini juga berfungsi sebagai kapasitor kopling, ya, karena melewatkan sinyal AC, tetapi memblokir sinyal DC, gitu ya. Jadi ini juga bisa disebut kopling ya, si kapasitor ini, karena dapat memblok sinyal DC dan meneruskan sinyal AC, gitu ya. Nah, ini untuk perancangan HPF sederhananya seperti ini. Pada HPF sederhana hanya terdiri dari R dan C, maka untuk merancang suatu HPF sederhana, kita perlu mengetahui nilai-nilai dari R, C, dan frekuensi cut-off. Dengan menggunakan yang seperti kemarin, ya perhitungannya, yaitu omega C sama dengan 1 per RC, di mana omega C bisa diuraikan menjadi 2 VFC sama dengan yang ruas kanan tetap 1 per RC, maka frekuensi cut-off ini bisa didapatkan dengan persamaan berikut, yaitu FC sama dengan 1 per 2 VRC. Ya. Nah, di sini udah ada contoh. Udah ada satu contoh, ya, sama seperti kemarin. Ya, di sini 1 kHz untuk R-nya. Jika kita menginginkan frekuensi cut-off sama dengan 15 kHz, hitung besar kapasitor yang dibutuhkan. Nah, di sini sudah ada perhitungannya ya. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan yang tadi. FC sama dengan 1 per 2 VRC. Ya. Maka di sini didapat FC sama dengan 1 per 2 VRC. Nah, FC-nya kita masukkan 15 kilo, ya, kilohertz, yaitu 15 kali 10 pangkat 3, sama dengan 1 per 2 V kali R-nya itu 1 kilo, berarti 10 pangkat 3 kali C. Nanti kita pindah ruaskan, C-nya menjadi C sama dengan 1 per 2 V kali 10 pangkat 3 kali 15 kali 10 pangkat 3, di mana nanti C-nya didapatkan yaitu 10,6 nanofarad. Ya. Bentar. Nah, oke. Nah, ini didapat C-nya. Nah, silakan nanti kalian simulasikan ya. Tapi nanti aja simulasinya bersama dengan yang ini nih, RL. Ini untuk hasil perhitungannya, C-nya sudah didapatkan yaitu 10,6 nanofarad, terus R-nya 1 kilo ohm dan frekuensi cut-off-nya 15 kHz. Jadi kalau kalian mau buat HPF yang sederhana ya, dengan cut-off frekuensi kerjanya cut-off-nya itu 15 kHz, maka kalian gunakan R-nya 1 kilo ohm dan C-nya adalah 10,6 nanofarad gitu ya. Jadi tinggal gunakan C-nya segini, R-nya segini gitu ya. Hanya dengan menggunakan 2 komponen, kalian sudah bisa merancang HPF yang sederhana gitu ya. Seperti itu. Nah, selain dengan R dan C, kita juga bisa menggunakan komponen R dan L ya. Hanya saja dari susunannya yang berbeda ya. Kalau menggunakan L ya, L ini kebalikan dari R ya. Sifatnya itu berbeda dengan C, yaitu kebalikan dari C, si L ini sifatnya berkebalikan dari C. Maka kalau tadi menggunakan C, itu C-nya ada di depannya, diserikan terhadap input,
Ya, sedangkan kalau L, kalau kita bikin HPF itu diparalelkan. Nah, kalau kalian mau bikin LPF dengan L itu bisa saja, ya bukan bisa saja, bisa, tapi susunannya dibalik ya, dibalik. Si L-nya ini diserikan dengan input dan R-nya diparalelkan dengan input ya. Jadi tinggal dibalik aja untuk LPF sederhana menggunakan R dan L. Ini L-nya kalian gunakan di depan, diserikan, sedangkan R-nya diparalelkan terhadap input, gitu ya. Kalau kalian mau coba yang kemarin, contoh yang kemarin, boleh ya. Nanti rumusnya seperti ini. Nah, di sini ini prinsip kerjanya ini berkebalikan dengan yang C tadi, karena si karakter L ini untuk resistansinya juga berbeda, berkebalikan dengan C tadi. Jadi rangkaian di atas menggunakan prinsip kerja reaktansi induktif ya, reaktansi induktif. Perlu diingat bahwa arus akan mengambil jalur dengan resistansi yang paling rendah ya. Jadi intinya ini karakteristik L dan C ini dilihat dari resistansinya ya. Dari resistansinya, di mana resistansi R dan L ini akan berubah berdasarkan dari frekuensi sinyal yang akan melewati ya, gitu. Nah, karena induktor menawarkan resistansi yang tinggi terhadap frekuensi tinggi, ya, maka sinyal frekuensi tinggi tidak akan melalui induktor. Jadi frekuensi tinggi sinyal dengan frekuensi tinggi itu tidak akan melewati induktor, ya. Maka alternatif yang lain ya harus keluar ke output, ya. Kalau yang frekuensi tinggi. Sedangkan yang frekuensi rendah itu akan masuk ke L, ya. Frekuensi rendah itu akan masuk ke L. Karena di sini untuk frekuensi rendah nilai resistansi di L ini akan kecil ya, sangat kecil. Di L ini akan nilai resistansinya rendah kalau misalkan untuk sinyal dengan frekuensi rendah. Maka nanti untuk yang frekuensi rendah akan melalui L dan frekuensi tinggi akan keluar dari output. Seperti itu, yaitu prinsip kerjanya. Itu. Kalau di sini sama seperti kapasitor, induktor juga merupakan komponen reaktif yang dapat berubah resistansinya tergantung pada sinyal frekuensi yang melaluinya. Induktor akan melewatkan sinyal frekuensi, melewatkan sinyal frekuensi rendah dengan resistansi yang rendah. Jadi resistansinya rendah untuk frekuensi rendah ya. Maka yang frekuensi rendah bisa melewati L, sedangkan frekuensi tinggi tidak bisa melewati L, gitu ya. Maka karena si frekuensi tinggi ini tidak bisa melewati L, maka akan keluar ke output seperti itu. Nah, ini untuk membangun sebuah rangkaian HPFRL, kita memerlukan sebuah resistor dan sebuah induktor. Ya, bagaimana cara mencari nilai induktor atau mencari frekuensi cut-off dengan menggunakan rangkaian RL, gitu ya. Nah, rumusnya sebagai berikut. Frekuensi cut-off ini akan sama dengan R dibagi 2VL. Ya, jadi kalian tinggal gunakan persamaan ini saja ya untuk mencari nilai L-nya. Kalau misalkan frekuensi cut-off-nya sudah ditentukan, terus R-nya sudah ada, kalian tentukan 1 kilo ohm, tinggal L-nya saja yang kalian cari gitu ya. Atau misalkan frekuensi cut-off-nya sudah ditentukan misalkan sekian Hz gitu ya, terus kalian punya L nih, misalkan berapa farad gitu. Nanti tinggal menyesuaikan saja R-nya, kalian beli R-nya saja gitu ya. Bisa juga seperti itu. Nah, di sini untuk contohnya, untuk R-nya itu 1 kilo ohm. Jika kita menginginkan frekuensi cut-off-nya adalah 15 kHz, hitung besar induktor yang dibutuhkan. Lalu simulasikan pada multisim, lalu lihat respon HPF tersebut. Nah, pada body plot, apakah frekuensi cut-off-nya benar pada 15 kHz. Nah, silakan dikerjakan dulu latihan yang ini ya. Selama 10 menit boleh. Yang lain ya, selain dari Ramdan, mohon dilaksanakan latihannya, dikerjakan.
Nanti disimulasikan, termasuk yang ini ya, nanti simulasikan yang ini juga. Jadi sekarang kerjakan dulu latihannya untuk simulasi yang HPFRC, juga yang HPFRL. Ya, kalau yang ini belum saya hitung, silakan dihitung sendiri. Lalu nanti langsung simulasikan ya. Saya kasih waktu selama 15 menit. Nanti saya balik lagi jam 9. Oke? Silakan dikerjakan dulu latihannya. Boleh. Heru dan Desi ya. Nanti satu-satu aja. Heru dulu deh yang rangkaian RC. Saya yang RL, Bu. HPF. Boleh RL, boleh. Iya, HPF. Ini sebentar. Sudah ada, Bu, servernya, Bu? Di saya belum. Di yang lain udah belum? Can Ayeru. Heru. Halo Heru, Heru kemana nih? Saya kirim ke WhatsApp, Bu. Ininya, Bu. SS-nya, Bu. Bentar. Ternyata ini nggak bisa share screen nih, Bu. Nah, itunya Henry-nya dapatnya 10,61 mH. Oke. Nah, ketika dicek cut off-nya ternyata pas di 15 kHz sudah memenuhi syarat di 3 dB, Bu. Oh ya. Nah, ya seperti itu, Bu. Oke. Pokoknya nanti yang AC keluar, yang DC di filter gitu. Passbandnya berada di 0 dB. Bentar. Ada di 2 MHz gitu, Bu. Barangkali begitu, Bu. Terima Ya, kasih. ya baik. Jadi sudah betul ya, Heru. Dapatnya L-nya itu 10,6 sekian milihenry. Terus di bagian passbandnya kan, passband. Cut off-nya itu kan 15 kHz ya. Itu di passbandnya berapa dB, Heru? Heru.
Heru, halo. Ini yang lain sama nggak dapatnya nilainya? Sama, Bu. Oke. Sama, Bu. Ya. Sama, Bu. Di bagian passband berarti 0 dB ya? Iya, betul, Bu. Nah, jadi sudah betul ya. Di cut off-nya 15 kHz itu teredam sebanyak 3 dB. Nah, sekarang yang udah dicobain belum yang RC? Desi. Tadi Desi udah mau ini. Des. Kalau yang RC saya sedang OTW, Bu. Tadi saya kira yang RL, Bu. Boleh kalau misalnya yang lainnya sudah, boleh silakan, Bu. Oke. Yang lain udah ada yang mensimulasikan yang RC? Ini untuk ini aja sih, konfirmasi aja apakah antara antara matematis dan ini apa namanya, simulasi sudah sesuai nggak gitu. Atau ya kalian simulasikan sendiri aja lah ya yang RC. Kalau misalkan yang RL sudah bisa, otomatis yang RC juga pasti bisa gitu ya. Jadi kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Jam segini. Yes. Ya, tadi sudah disimulasikan oleh Heru. Terima kasih Heru sudah membantu. Nah, sekarang kita masuk ke yang bukan sederhana. Yang dimaksud bukan sederhana tuh yang komponennya itu sudah lebih daripada 2. Komponen di sini adalah komponen L dan C-nya ya, yang ordenya sudah lebih dari 2. Nah, ini masih di respon Butterworth, di mana kalau kalian masih ingat Butterworth itu responnya karakteristiknya adalah di bagian passband, sebelah sini, ini flat, ya. Flat itu tidak ada gelombang, kerikil-kerikil, riak-riak, atau ripple. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ripple. Di Butterworth, itu karakteristiknya di passband, mau di passband, mau di stop band itu flat, tidak ada ripple, gitu ya. Maka untuk yang passband-nya tidak ada ripple, ini untuk cut off-nya ini harus turun sebesar 3,01 dB. Ini sudah default ya, default penurunan daya untuk di cut off itu sebesar 3,01 dB. Sedangkan kalau yang ada ripple-nya, misalkan untuk Chebyshev dan elliptics itu redaman cut off sama dengan daya ripple. Kalau misalkan daya ripple-nya 1 dB, otomatis frekuensi cut off-nya itu di 1 dB ya. Seperti itu. Kalau ripple-nya itu dayanya itu sama dengan 0,5 dB, ya otomatis di frekuensi cut off juga 0,5 dB. Ya, seperti itu ya. Nah, itu adanya di Chebyshev dan elliptics. Sedangkan untuk Bessel dan Butterworth, ya perlu diingat, Butterworth dan Bessel, frekuensi cut off-nya redamannya adalah 3,01 dB. Ya. Nah, di sini untuk HPF ya seperti ini ya, sudah dijelaskan tadi bahwa ada stop band, transition band, dan pass band. Ya, di sini di antara transition band, di antara stop band dan pass band ini ada transition band dengan dibatasi oleh omega C dan omega S gitu ya.
Terus kita tahunya ada omega C, omega S itu terlihat dari adanya redaman juga di situ yang sudah ditentukan redamannya. Untuk frekuensi cutoff itu adalah AC ya, redaman cutoff, dan untuk frekuensi stop band ya, ini omega S ini diredam sebanyak AS, yaitu atenuasi stop band gitu ya. Nah, ini transformasi LPF ke HPF. Jadi semua filter ya, semua filter selain LPF itu dasarnya semuanya dari LPF dulu. Jadi semua filter misalkan HPF, BPF sama BSF ya, ketiga filter itu HPF, BPF, BSF itu dasarnya semuanya dari LPF. Jadi kalian mula-mula itu membuat low pass filter prototype dulu. Low pass filter prototype dulu. Baru nanti kalau misalkan mau bikin HPF, kalian awal-awal bikin dulu LPF, baru nanti transformasi ke HPF. Begitupun BPF. Kalian bikin dulu LPF ya, LPF, baru nanti transformasi ke BPF. Nah, sedangkan kalau yang BSF ya, band stop filter, nah itu kalian buat dulu LPF, nanti ke HPF, nanti baru ditransformasi ke BSF gitu ya. Jadi ada 3 step untuk yang BSF. Sedangkan HPF dan BPF sudah langsung dari LPF gitu ya. Seperti itu. Nah, ini transformasi dari LPF ke HPF-nya. Jadi nanti untuk tiap-tiap untuk HPF, BPF dan BSF itu ada tabel transformasinya ya. Tabel transformasi masing-masing untuk filter gitu ya. Nah, ini kalau yang HPF ini seperti ini ya. Dari LPF, nah ini untuk percabangan LPF ya. Yang kolom pertama ini untuk percabangan LPF. Kolom kedua ini adalah untuk percabangan HPF-nya. Dan kolom ketiganya ini karena ini tadi ada transformasi ya dari LPF ke HPF, maka persamaannya pun juga ada di sini ya. Misalkan kalau di sini nih, di LPF-nya C ya, kalian bikin dulu LPF prototype. Nah, nanti kan ditransformasi ke HPF. Nah, dari LPF prototype ini misalkan LPF prototype-nya itu C ya. Nah, kalau kalian ingin transformasi ke HPF itu harus diganti atau disubstitusi dengan L ya untuk di HPF-nya. Kalau di LPF C maka ditransformasi ke HPF itu menjadi L. Dan nilai L di sini ini tinggal menggunakan persamaan ini yaitu L HPF itu sama dengan 1/C LPF ya. Gitu. Jadi tinggal 1/, aja. Sama halnya dengan si L. Kalau misalkan di LPF prototype-nya itu berbentuk L, maka kalau kita transformasikan ke HPF itu menjadi C. Dengan ketentuan si C ini nilainya adalah CH, CHPF itu sama dengan 1/L LPF. Gitu ya. Nah, begitupun kalau kita sudah dalam bentuk rangkaian seperti ini ya, bentuk tala. Kalau sudah bentuk tala gini, mau ini paralel, mau itu seri, tetap kalau awalnya C ya nanti harus dirubah ke L. Kalau awalnya L harus dirubah ke C. Sama seperti ini, kalau ini kan paralel nih. Ini atasnya L, bawahnya C. Berarti kalau kita transformasi ke HPF, yang atasnya menjadi C di HPF dan yang bawahnya menjadi L. Begitupun kalau seri juga sama ya, tetap L ya jadi C jadi L gitu ya. Tapi tetap rangkaiannya tetap seri ini ya. Dengan nilainya atau value-nya sama sebagai berikut. LH sama dengan 1/CL, di mana H ini nih subscript H dan L ini adalah H untuk HPF, L ini untuk LPF. Jadi kelihatan ya, biar kelihatan. Seperti itu. Nah, ini masih dalam bentuk, nah ini nih, yang LH dan CH ini masih dalam bentuk ternormalisasi, yaitu all component value are normalized to 1 ohm dan 1 radian per second. Dalam artian di sini masih ternormalisasi dengan R atau resistansi di source dan di load itu 1 ohm, ya.
atau R-nya, pokoknya R-nya yang ternormalisasi itu 1 ohm dan frekuensi cut-off-nya itu adalah 1 radian per second. Nah, ini prosedur untuk mendesain HPF sebagai berikut. Pertama-tama kalian normalisasi dulu kebutuhan HPF. Jadi semua R itu dinormalisasi ya. Terus juga untuk frekuensinya juga sama dinormalisasi. Normalisasinya bagaimana? Kalau misalkan ada 2 R, di sini kan otomatis karena ini sudah ordenya banyak ya, lebih daripada 2, berarti R-nya ada di sumber dan ada di load atau di beban ya. Nah, kalian normalisasi dulu R-nya. Bisa RL per RS, bisa RS per RL gitu. Nanti dilihat di tabel seperti yang LPF kemarin. Lalu kemudian kebutuhan frekuensinya juga sama Fs per Fc ya, gitu. Nanti dinormalisasi, bisa Fs per Fc atau Fc per Fs, ya, tergantung dari filternya itu filter apa. Lalu kemudian setelah dinormalisasi, konversi kebutuhan HPF ke spesifikasi LPF ekivalen. Di sini saya masukkan deh. Oh, di sini nggak dimasukkan nih. Bentar. Saya udah pernah ngirim bukunya belum? Kayaknya belum ya. Belum, Ibu. Belum ya. Nih, saya liatin dulu bukunya ya. Sebentar. Mana ya, di mana ya? Aduh, lupa saya. Nah, ini. Nah, ini bukunya nih. Saya nggak masukkan, kalau nggak salah di sini ada tabel konversi. Bentar ya. Nah, ini HPF. Ini saya ambil materi dari sini ya. Ini. Oh, nggak ada tabel. Nah, ini konversi kebutuhan HPF ke LPF equivalent specification. Ya. Jadi maksudnya adalah di situ kan ada omega C gitu ya. Di HPF ada omega C, di LPF juga omega C. Jadi ini kalau HPF ke LPF ini masih sama ya. Masih sama, hanya saja yang berbedanya itu di perbandingan frekuensi kalau nggak salah, di perbandingan frekuensi. Kalau di LPF itu adalah Fs per Fc ya. Fs per Fc. Tapi setelah dikonversi, jadi kan kalau di HPF itu menjadi Fc per Fs. Fc per Fs. Nanti terlihat di contoh. Ya. Saya lihatin di contoh. Nah, ini nih. Pokoknya untuk prosedurnya nanti lebih gampangnya ada di contoh ya. Saya jelasin dulu prosedur secara umumnya. Nah, ini setelah normalisasi kebutuhan HPF, ya, nanti konversi kebutuhan HPF ke spesifikasi LPF ekivalen, ya. Itu ini ada gambar transformasi sebenarnya, transformasi dari LPF prototype ke HPF circuit. Dijelasin. Di sini normalisasi resistansi terminal RS dan RL. Tentukan prototipe LPF dengan menggunakan informasi desain LPF pada bab sebelumnya. Maksudnya di tabel-tabel yang sudah diberikan ya, 51, 52A dan B gitu ya. Kalau nggak salah atau 4 ya. Pokoknya yang tabel komponen aja ya. Nanti kalian gunakan tabel komponen tersebut. Setelah didapat rangkaiannya, ya rangkaian prototipe LPF, baru nanti transformasikan LPF prototype ke HPF prototype. Terus setelah dikonversi, ditransformasi, baru denormalisasi.
baru denormalisasi setiap komponen HPF prototipe untuk memenuhi spesifikasi HPF sebenarnya. Jadi denormalisasi itu adalah kembali ke nilai komponen sebenarnya atau dengan cara menggunakan persamaan yang kemarin sudah dijelaskan ya. Gitu. Nah, ini untuk contohnya, ini untuk yang LPF prototype, ini untuk yang HPF prototype. Ini sama-sama, hanya berbeda kalau yang ini rangkaiannya yang minimum induktor, kalau yang ini yang minimum kapasitor. Bisa dilihat kalau minimum induktor berarti C-nya lebih banyak daripada komponen L. Sedangkan kalau yang minimum kapasitor, komponen L ini lebih banyak daripada C, gitu ya. Nah, kalau yang minimum induktor itu rangkaiannya kalau di tabel ya, kalau di tabel itu yang tabel atas ya, rangkaiannya, susunan rangkaiannya yang atas. Sedangkan yang minimum induktor itu, kapasitor itu yang tabel bagian bawah, yang susunannya yang bawah ya di tabel, kalau di tabel yang kemarin. Nih, saya lihatin ya, supaya nggak bingung. Nah, ini yang minimum induktor ya, susunan rangkaian dengan minimum induktor. Kalau yang bawah ini adalah susunan rangkaian dengan minimum kapasitor ya. Ya kalau disebutkan usahakan menggunakan rangkaian minimum induktor misalkan. Kan kalau yang ini yang nilai R dan S-nya berbeda ya. Jadi kalau nilai R dan RS dan RL-nya berbeda bisa jadi hanya salah satu saja yang bisa digunakan ya. Tetapi kalau di sini nih yang tabel 51 ini untuk nilai R dan S-nya, RS dan RL-nya ini sama. Kalau misalkan nilai RS dan RL-nya sama, misalkan ini 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, ini kan berarti sama. Nah, ini bisa menggunakan tabel yang ini. Ini sama kan ada rangkaian minimum induktor dan rangkaian minimum kapasitor. Nah, di sini kalau nilai RS dan RL-nya sama, ini kalian bisa pilih salah satu ya. Bisa dua-duanya digunakan ini kalau kayak gini. Nah, bisa menggunakan yang minimum induktor, bisa menggunakan yang minimum kapasitor. Nah, kalau yang ini tergantung. Kalau hanya ada nilainya yang RS per RL, ya otomatis harus menggunakan yang rangkaian yang atas, susunan atas. Tapi kalau misalkan adanya nilainya RL per RS, ya otomatis harus menggunakan susunan rangkaian bawah. Atau misalkan nilai RS per RL ada, nilai RL per RS ada misalkan ya. Nah, itu baru boleh kalian pilih salah satu. Mau yang atas, mau yang bawah gitu ya. Seperti itu. Nah, itu dia untuk prosedurnya. Prosedur mendesain HPF. Nah, sekarang langsung aja ke contoh supaya tidak membuat pusing. Jadi langsung ke contoh saja. Kan kalau kayak gini tuh kayak masih ngambang gitu ya. Nah, ini contohnya desain audio HPF dengan redaman cut off-nya 3 dB pada frekuensi 300 Hz dan redaman di stop band-nya itu 40 dB pada frekuensi 100 Hz. Nilai RS dan RL-nya ini sama yaitu 1 kilo ohm. Maka tidak ada ripple di sini ya, berarti di sini untuk HPF-nya ini responnya adalah respon Butterworth. Penyelesaiannya seperti berikut. Di sini awal mula kita normalisasi dulu frekuensi cut off-nya ya. Normalisasi kebutuhan HPF. Jadi normalisasi dulu frekuensi cut off-nya, yang dimana kalau normalisasi di LPF ya, normalisasi di LPF itu adalah omega C per omega S. Omega S per omega C gitu ya. Nah, di sini kita normalisasi dulu omega S per omega C ya, di mana frekuensinya itu frekuensi cut off-nya 300 Hz dan frekuensi stop band-nya 100 Hz. Omega S berarti 100, omega C berarti 300. 100 dibagi 300 itu sama dengan 0,333 radian per second gitu ya. Ini untuk requirement untuk HPF ya, requirement untuk HPF. Nah, sedangkan kita
Nih, konversi kebutuhan HPF ke spesifikasi LPF ekivalen. Nah, ini kalian konversi dari omega per omega C menjadi omega C per omega S, ya, yaitu omega C-nya itu adalah 300 Hz dan omega S-nya 100 Hz. Berarti 300 per 100 didapat 3 radian per second. Ya, 3 radian per second. Nah, ini yang akan digunakan nanti untuk perhitungan ordenya. Perhitungan ordenya. Jadi dibalik ya. Ini kan harusnya omega S per omega C gitu ya, sebesar 0,3 radian per second. Nah, karena kita harus konversi ke LPF, maka jadi omega C per omega S. Ini sama dengan 3 radian per second. Di sini RS dan RL-nya sama, jadi tidak usah dinormalisasi. Kalau RS dan RL-nya sama, berarti kalau misalkan dinormalisasi untuk kebutuhan R-nya, ini berarti jadi default ya. RS sama dengan 1 ohm, RL juga 1 ohm gitu ya. Terus gunakan kurva atau perhitungan untuk menentukan order, di mana N bulatkan ke atas ini sama dengan log 10 dari 10 pangkat A per 10 dikurangi 1 dibagi dengan 2 log 10 dari omega per omega C. Ingat ya, omega per omega C-nya ini kita gunakan yang ini, yang 3 radian. Nah, lalu lihat tabel 5.1 untuk mendapatkan rangkaian prototipe LPF, lalu konversikan ke HPF prototipe. Ya, yang ini dulu, ini berarti, ini saya nggak masukkan perhitungannya ya. Sorry, ini berarti, nilai ordernya adalah 4 sekian, 4, sekian. Karena kita ada pembulatan ke atas, berarti kita ambil N-nya sama dengan 5 ya. Sama dengan 5. Nah, ini dilihat di tabelnya. N sama dengan 5. Karena R sama L-nya sama, nah ini nih. Nah, kelihatannya. Nah, karena RS dan RL-nya sama, berarti kita gunakan yang tabel 51 ini, gitu ya, dengan ordernya sama dengan 5. Coba kalian hitung deh, berapa nilai ordernya kalau diperhitungkan. Ya, coba saya hitung dulu. Ini harusnya 4, sekian, gitu ya. Atau ada yang udah ngitung? Saya lupa perhitungannya, saya simpan di mana. Bentar ya, supaya lebih jelas. Nah, hasil perhitungan adalah 4,1918 lah ya. Saya tambahkan saja lah sini. Kita ambil berarti nilai komponennya adalah 5. Nah, sudah didapat, nilai komponen, nilai ordernya itu sama dengan 5, berarti jumlah komponennya adalah 5. Nah, lihat pada tabel 51 ya.
Yes. Lima satu untuk mendapatkan rangkaian prototipe LPF lalu konversikan ke HPF. Jadi di sini di apa ini gambar A ini untuk yang minimum induktor ya. Tadi sudah dikatakan bahwa kalau misalkan RS-nya sama dengan RL itu kalian bisa menggunakan kedua-duanya ya, mau yang rangkaian minimum induktor, mau yang rangkaian minimum kapasitor gitu ya. Nah, ini untuk yang minimum induktor ya, ini untuk minimum induktor. Kalau yang ini untuk minimum kapasitor. Minimum kapasitor. Jadi ini sama, ini dengan ini tuh sama ya, LPF prototype. LPF prototype dua-duanya. Hanya saja yang atas ini rangkaian dengan menggunakan minimum induktor dan yang bawah ini untuk minimum kapasitor. Sedangkan yang sebelah kanan ini atas dan bawah ya, ini hasil konversinya. Yang A ini hasil konversi dari rangkaian yang atas ini, yang A ini. Ini yang A kita konversikan ke HPF ya. Dimana di sini nanti kebalikan. Yang ini nih, yang dari yang B, yang minimum kapasitor. Sorry ya, yang ini yang A di sebelah kanan ini merupakan hasil konversi dari rangkaian prototipe LPF yang minimum kapasitor yang ini. Di mana L ini akan berubah menjadi C ya. Terus C di sini C2 berubah menjadi L2 di sini. L3 berubah menjadi C3, C4 berubah menjadi L4, dan L5, yang terakhir L5, ini berubah menjadi C5. Ya. Jadi dari sini, ini perhatikan dari sini ke sini konversinya ya, dari sini ke sini konversinya. Lalu kemudian untuk nilai-nilainya sendiri, ini tinggal 1 per, misalkan C1 ini adalah sama dengan 1 per L1, di mana L1-nya itu 0,618, berarti C1 sama dengan 1 per 0,618 didapat 1,618 dan seterusnya. C2 menjadi L2, berarti L2 sama dengan 1 per C2, di mana C2-nya 1,618, berarti L2 sama dengan 1,618, 1 per 1,618 didapat 0,618 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sudah didapat LPF prototype. HPF prototype. Saya tuliskan dulu ya. Ini saya lupa masukin ininya. HPF ternormalisasi yang ini. Sedangkan yang bawah, ini yang B, yang gambar B, pojok kanan bawah, ini merupakan HPF yang sudah terdenormalisasi. Jadi dari sini nanti ke bawah sini, ini nilai-nilainya tinggal diubah ke nilai sebenarnya dengan menggunakan rumus yang kemarin. Rumus yang ini. Nih. C itu sama dengan Cn per 2 VFC kali RL, dan L ini sama dengan RL dikali Ln dibagi dengan 2 VFC. Nah, untuk memudahkan kalian, ini kalian keluarkan saja nilai Cn dan nilai Ln-nya ke depan, dikedepankan dulu. Jadi kalau mau nyari C, itu kalian cari dulu 1 per 2 VFC kali RL-nya. Ya. 1 per 2 VFC
CRL itu berapa, nanti tinggal dikalikan CN-nya. Kalau sudah dapat nih nilai 1/2 VFCRL, tinggal dikali CN-nya. Terus yang L juga sama. L juga sama ya, kalian cari dulu nilai RL per 2 VFC-nya. Nanti baru tinggal dikalikan nilai LN-nya untuk mempermudah saja ya. Jadi tidak satu-satu dicari gitu ya, panjang. Jadi kalian cari dulu nilai RL per 2 VFC, baru nanti kalikan dengan nilai LN-nya gitu. Untuk memudahkan. Nah, ini sudah didapat rangkaian HPF terdenormalisasi. Nah ya, ini yang B ini adalah HPF terdenormalisasi. Nah lalu kalau misalkan disimulasikan ya, disimulasikan di multisim, ini kalian gunakan yang ini, yang B yang kanan, ya didapat nanti hasilnya seperti ini. Ini hasilnya akan seperti ini. Nanti di passbandnya itu di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Karena kan kalau yang horizontal ini, yang bawah ini adalah untuk nilai frekuensi. Sedangkan HPF itu adalah yang diloloskan itu yang sinyal-sinyal dengan frekuensi di atas frekuensi cut-off-nya. Nih, yang di atas frekuensi cut-off-nya kan sebelah kanan nih. Berarti passbandnya ada di sebelah kanan ini, yang ini. Terus stopbandnya sebelah kiri. Ya, terus nilai cut-off-nya ini di 300 Hz. 300 Hz dan teredam sebesar 3 dB gitu ya. Seperti ini. Nah, itu tadi untuk perancangan HPF. Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Halo, hai. Belum, Bu. Ada pertanyaan? Nanti. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, di sini ada tugas. Tugas lagi, di sini berarti hanya satu tugasnya. Karena tadi yang lainnya sudah dicoba langsung ya. Sini tugasnya, ada 2. Desain dan analisis sebuah HPF yang memenuhi spesifikasi sebagai berikut. Di sini nilai frekuensi cut-off-nya yang pertama itu 350 MHz, RS-RL-nya 50 dan 500 ohm, terus AS-nya 60 dB dan FS-nya atau omega S-nya adalah 100 MHz. Di sini tidak ada ripple, berarti responnya butterworth. Terus yang kedua, desain dan analisis sebuah HPF yang memenuhi spesifikasi berikut dengan frekuensi cut-off-nya 15 kHz. Respon pada frekuensi 5 kHz teredam 40 dB. Tidak ada ripple pada passband. RS dan RL-nya 50 dan 100. Bu Bobi, adek? Nah, itu. Jadi ada 2. Silakan nanti dikerjakan tugasnya, terus dikumpulkan 1 pekan. Oh, sorry. Kalau kita masuk hari Kamis, berarti hari Kamis ya deadline-nya. Hari Kamis jam 12 siang. Iya sayang apa? Jam 12 siang. Gitu. Nah, gitu aja paling. Bu, halo Bu. Iya? Ini Bu, saya belum absen Bu karena telat tadi. Oke, Heri. Nggak apa-apa. Iya Bu. Mungkin yang lain juga ada. Bu, saya juga Bu. Belum ke absen. Maaf telat tadi Bu. Oke, kemana dulu tadi Heri dan Nabil? Saya lagi sakit Bu, ketiduran jadinya Bu. Oke. Ntar di absen dulu ya. Takut lupa, jadi harus langsung. Ibu, lalu Ya? juga Bu, maaf. Belum di absen karena telat. Oke, bentar saya absen ulang ya. Wah,
Absennya juga nggak keluar-keluar nih. Kudu di refresh. Ini yang Rektraf sama membernya alias mahasiswanya sama? Atau ada yang berbeda? Ada yang Kurang lain. lebih sama, Bu. Nah, gitu. Kayaknya sebagian besar sama, Bu. Oke. Saya absen lagi ya yang tadi nggak ada. Hafiz Dapa ada nggak? Si Dava. Dava tuh tara masuk. Muhammad Hafiz. Juan. Hadir, Bu. Juan ada Juan. Ada, Bu. Muhammad Amir Wildan ada nggak? Muhammad Amir Wildan. Nabil, Nabil tadi ada ya? Nabil, halo. Ada Bu, hadir. Ridwan Dwi. Heri Rianto. Hadir, Bu. Hamam. Hamam hadir, Bu. Hamam hadir. Lalu Ali. Hadir, Bu. Nah, ada lagi yang belum kesebut? Terus tadi yang bantu saya jawab Heru. Heru, mana Heru? Bu, bentar, Ya. Bu. Saya cuma mengontrak Rektrap. Oh iya, nggak apa-apa. Tunggu di sini ya. Bentar Ya. lagi beres. Heru, mana Heru? Nah. Oke. Udah semua ya. Nah, baik, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, silakan nanti tugasnya dikerjakan ya. Deadline-nya hari Kamis, jam 12 siang. Bu, izin konfirmasi. Boleh? Yang sebelumnya maaf, yang belum mengumpulkan tugas satu, saya kemarin sudah konfirmasi di WhatsApp, katanya mau di Oh, iya. spotnya Oh iya, mau ya, lupa dibuka ya. lagi. Sekarang dibuka aja deh. Makasih, Bu. Iya. Gini nih. Oke, oke. Saya edit dulu. Deadline-nya. So, silakan udah bisa diupload ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. 18 ya. Sip. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk yang elektronika telekomunikasi dicukupkan sekian. Kita ketemu lagi minggu depan, semoga nggak ada masalah lagi hari Kamis. Ya, masuk ke HPF, BPF. Tapi kalau misalkan saya, kan ini ada tiga pertemuan ya yang masih ini apa namanya yang masih belum saya bentar ya. Kak, jangan di sini, Kak. Saya belum buat video pembelajarannya. Nanti secepatnya saya buat.
Nanti menyesuaikan aja, hari Kamis nanti menyesuaikan materinya. Kalau misalkan video pembelajaran sudah beres, berarti dilanjutkan ke yang lain. Tapi tetap nanti saya review kembali ya. Gitu. Oke, untuk mata kuliah elektronika telekomunikasi saya cukupkan sekian. Silakan yang rekayasa trafik tetap di ruangan ini, dan yang tidak mengontrak boleh keluar, boleh masih di sini ya. Silakan aja. Nah, sekarang kita lanjut aja ke rekayasa trafik ya. Langsung aja, biar cepat. Takutnya nggak keburu, kaliannya keburu Jumatan. Untuk rektraf sampai mana ya? Ada yang masih ingat? DBH Bu. Oke, berarti tugas ya? Iya. Sip. Berarti hari ini dimulai dengan pembahasan tugas. Sebentar, saya tes sudah. Mana itu? Tugasnya. Cuma di mana lupa. Gambar mata. Bulan. Gambarnya nanggunya. Ada gambar itu. Di sini. Sobek. Ompet. Lumayan. Peluang